Oke, Assalamualaikum. Jadi pada video kali ini aku bakal share kalian pembahasan soal SKP 2024, Formasi Analis Anggaran Ahli Pertama. Tentunya sesuai sama peraturan materi pokok SKB 2024. Nah, peraturan atau materi pokok ini baru dikeluarkan pada tanggal 4 November 2024 yang lalu ya. Jadi udah sangat relevan sama eh, materi pokok atau tes SKB yang akan diujikan. Nah, apa aja sih materi pokok SKB Analis Anggaran Ahli Pertama? Ya, itu ada di poin nomor 5 dalam peraturan tersebut, bisa dicek di deskripsi gratis, teman-teman download. Itu ada kemampuan umum dan kemampuan khusus. Untuk kemampuan umum itu spesifik ya, rata-rata spesifik untuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan juga kemampuan khusus yang pertama nota keuangan RAPBN tahun 2024, nomor 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, UU Nomor 9 Tahun 2018, PP nomor 6 Tahun 2023. Oke, bisa dibaca sendiri untuk materi pokok SKB Analis Anggaran Ahli Pertama. Kita mulai aja ke soal nomor 1. Soal nomor 1. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan keuangan negara harus dilakukan berdasarkan prinsip A. Akuntabilitas dan transparansi, B. Partisipasi publik, C. Kewenangan daerah, D. Desentralisasi, E. Pertanggungjawaban moral. Oke, kira-kira jawabannya mana teman-teman? Nomor 1. Kita lihat nomor 1 jawabannya. Jawabannya yang A. Akuntabilitas dan transparansi. Jadi UU Nomor 17 Tahun 2003 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan negara yang harus dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi agar anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan negara. Oke, jadi itulah pembahasan untuk yang UU Nomor 17 Tahun 2003. Oke, paham ya teman-teman? Soal nomor 1 jawabannya A. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2024 mengatur tentang A. Pembentukan lembaga negara, B. Kebijakan fiskal dan proyeksi pendapatan, C. Pembayaran utang luar negeri, D. Pembentukan unit usaha negara, dan E. Mengalokasikan dana untuk lembaga swasta. Kira-kira jawabannya mana teman-teman? Soal nomor 2, kita lihat. Nomor 2 jawabannya B. Kebijakan fiskal dan proyeksi pendapatan. Jadi, nota keuangan dalam RAPBN tahun anggaran 2024 berisi proyeksi pendapatan negara, kebijakan fiskal, serta rencana penggunaan anggaran negara untuk tahun tersebut. Oke, paham ya teman-teman? Jadi soal nomor 2 jawabannya B. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, dalam rencana kerja dan anggaran atau RKA, setiap program harus didukung dengan A. Prediksi pertumbuhan penduduk, B. Pengukuran hasil yang terukur dan jelas, C. Proyeksi kenaikan harga bahan pokok, D. Persetujuan dari lembaga internasional, dan E. Penurunan jumlah pegawai instansi terkait. RKA ya teman-teman, didukung oleh apa? Kita lihat jawabannya soal nomor 3. Jawabannya B. Pengukuran hasil yang terukur dan jelas. Jadi RKA harus mendukung program yang dapat diukur hasilnya agar proses implementasi dapat dipantau dan dinilai sejauh mana pencapaian tujuan anggaran tersebut. Oke, jadi soal nomor 3 jawabannya B teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4. UU nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah mengatur tentang A. Pembagian hasil pajak antara pusat dan daerah, B. Pembentukan lembaga pengawas daerah, C. Penentuan tarif pajak daerah, D. Penyusunan anggaran daerah, dan E. Pengelolaan utang daerah. Oke, itu terkait undang-undang lagi ya teman-teman. Kira jawabannya apa nomor 4? Kita lihat jawabannya. Jawabannya A. Pembagian hasil pajak antara pusat dan daerah. Jadi, UU Nomor 1 Tahun 2022 mengatur pembagian hasil pajak dan sumber daya keuangan lainnya antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai keseimbangan fiskal. Oke. Paham ya teman-teman? Soal nomor 4 jawabannya A. Kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5. Dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, prioritas alokasi dana yang diutamakan adalah A. Infrastruktur dan pendidikan, B. Pembangunan pusat pemerintahan, C. Pengurangan pengangguran, dan D. Peningkatan investasi asing, dan E. Pengurangan pajak masyarakat. Oke, kira-kira yang mana ya teman-teman? Jawabannya nomor 5, kita lihat. Soal nomor 5 jawabannya A. Infrastruktur dan pendidikan.
Jadi, prioritas alokasi anggaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran umumnya difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan sektor pendidikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Oke, paham teman-teman? Jadi yang prioritas adalah infrastruktur dan pendidikan. Nah, untuk soal nomor 6 dan seterusnya, teman-teman bisa cek link di deskripsi untuk formasi analis anggaran ahli pertama. Di sana total ada 100 soal yang bisa teman-teman pelajari dan pahami, serta juga ada jawaban dan pembahasan singkatnya. Oke, teman-teman. Nah, untuk file atau PDF yang bakal teman-teman dapat itu kan seperti ini. Yang pertama itu ada list materi pokok yang bisa teman-teman ingat-ingat lagi apa-apa aja yang akan diujikan nanti di soal SKB, dan di sini ada total kurang lebih ada 100 soal ya teman-teman. 100 soal yang bisa teman-teman pahami dan pelajari. Tadi yang kita bahas itulah nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nah, untuk nomor 6 dan seterusnya silakan teman-teman cek, bisa di-download di sana. Oke teman-teman, sekian. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa membantu teman-teman belajar. Terima kasih.